kekalan malu daripada suaminya dan menundukkan tilik kepada hadapan suaminya. Itu menundukkan pandangan ya. Dan taat bagi suaminya bagi suruhnya. Dan diam tak kala berkata suaminya, dan berdiri tak kala datangnya. Jadi pada saat suami datang dia berdiri, pada saat suami dia berkata dia diam. Dan menzahirkan kasih bagi suaminya. Paham ni Bu? Menzahirkan kasih bagi suaminya. Ya, Paham. Tak kapan tak kala hampirnya. Ya. Berarti saat dia menghadapi suami atau suami menghampirinya, dia menghadirkan kasih dan menzahirkan suka tak kala mendidik bagi suaminya, mendatangkan diri bagi suami tak kala hendak tidur. Inilah pesan orang tua dulu ya, jangan pernah meninggalkan suamimu di tempat tidur. Dan hendak pagi pakai bau-bauan yang harum dan memeliharakan mulut daripada bau-bau. Ya. Mensucikan pakaian dan berkekalan berhiasan dengan hadir suaminya. Jadi selama suami di rumah, kita diwajibkan berdandan gitu. Kalau tak ada suami di rumah, biasa saja gitu ya. Dan meninggalkan perhiasan tak kala gaib suaminya kan. Kalau suami tidak ada di rumah, tak perlu berdandan. Dan meninggalkan hianat bagi suaminya tak kala gaib suaminya. Berarti pada suami tidak rumah dia tidak kalau hari ini berselingkuh ya. Pada suaminya, pada hartanya dan hamparannya. Sabda Nabi Muhammad SAW, tiada halal bagi perempuan bahwa memberi makan rumahnya akan seorang melainkan dengan izin suaminya, melainkan makanan yang takut akan binasa. Maka jika memberi makan dengan izin suaminya adalah bagi perempuan itu pahala seperti pahala suaminya. Kalau suaminya bekerja dapat pahala, dia ngasih orang makan tapi izin suami, sama pahala dengan suaminya berbuat di luar sana atas perempuan. Jadi bagi suaminya tadi pahala Bu ya, dan atas perempuan dosanya, dan bahwasanya tiada menegah perempuan akan dirinya kepada suaminya. Ini berarti kalau dia tidak dapat izin suami tak dapat dosa. Istri saja menanggung dosa gitu. Dan jikalau ada perempuan itu atas belakang unta sekalipun, berarti berdekatan ya. Dan berkata Ibnu Abbas, mendengar aku akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata ia, jika bahwasanya perempuan menjadikan segala malam berdiri salat atau sembahyang, dan sekalian hari dia puasa, dan menyuruh suaminya akan perempuan kepada tempat tidur, dan mentakhirkan perempuan akan suami saat, maka datang perempuan pada hari kiamat dipesertakan dengan rantai serta syaitan ya, pada ke bawah di dalam neraka. Berarti neraka paling bawah. Itu dia. Kalau dia melambat-lambatkan datang ke suami. Kalau suaminya udah mau ke tempat tidur, mentakhirkan dia. Kan itu dia, ke tempat tidur dan mentakhirkan perempuan tuh. Akhirnya nonton dia sana, nonton ini, masak ini dulu, masak ini. Dan tertidur suami. Tidur suami. Astagfirullahaladzim. Kan membuatkan taat kita dengan suami kita. Ampun ya Allah. Dan sunnah bagi suami tak kalah hendak watak
bahwa mengata dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan baca Qul huwallahu ahad dan mengata Bismillahirrahmanirrahim azim Allahumma ja'alni nutfah zurriyati thayyibah inka sami'at du'a dan jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakang kiblat. Diatur ya. Jadi nanti Watok ini sama dengan jima itu. jima sama Watok bahasa Arab juga. bahasa Arab. Wata'ah. Watok jima. Watak jima sama bergabung, kumpulan berkumpul. Oh jima. Watok jima. Watak sedih. Watak masukkan dua pak. Maka nanti kalau ada nama Rahmawati, jangan panggil Wati. Rahmah. Wati itu apa? Wati itu watok. Orang sedang berjima. Astagfirullah. Awak tak tahu. Asmawati ya. Wati itu berkumpul jima. Oh, banyak Watok. laki-laki. Asal kata watok. Wati. Watak. Dari Okey. watak lagi. Tidak boleh menghadap kiblat dan jangan membelakang kiblat. Dan bahkan diharamkan terbuka aurat 100%. Karena malaikat bertasbih. Tapi kalau terbuka aurat sama, malaikat lari. Kalau malaikat lari, iblis datang, syaitan datang. Maka bersekutu kita dengan syaitan, lahirlah anak-anak yang suka berperilaku ya rendah seperti syaitan. Jadi kita lah menentukan dia. Jadi kalau lah masuk kita ke sini sebagai orang tua, introspeksi diri judulnya. Kenapa anak ini kok susah diajar, keras? Nah, inilah saat cetak pertamanya kita tidak menanam bibit yang baik. Dan bahwa tiada puasa sunnah perempuan melainkan dengan izin suaminya. Kan ada kadang kita sedang puasa sunat, suami pulang dari kerja. Itu suami tak dapat redha, ya berbuka. Dalam satu riwayat daripada Nabi Muhammad SAW bahwasanya berkata ia bahwa minta ampun bagi perempuan yang taat bagi suaminya segala burung pada awang-awang dan ikan di dalam laut dan segala malaikat pada langit dan matahari dan bulan selama berkekalan pada ridha suaminya. Jadi semuanya memohonkan ampunkan dosa kita. Enak ibu ya. Enak pula jadi istri. Ikannya minta ampunkan dosa kita. Buru-buru. Itu dia enaknya. Inilah yang menyamai kualitas ya, kualitas. Dan suatu riwayat yang lain, barang mana perempuan durhaka kepada suaminya, maka atasnya laknat Allah Ta'ala dan malaikat dan manusia sekalian. Makanya banyak dan sampai di kantor bermusuhan dengan kawan, dengan sahabat, dengan tetangga, dengan anak kadang tidak berbaikan. Dampak dari durhaka kepada suami. Dan berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mendengar aku akan sabda Nabi Muhammad, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau bahwasanya perempuan menjadikan salah satu daripada dua tangannya dibakar ya, dan lainnya menanak, tapi satu sedang apa dia mau ngecogulai itu satu dan menghantarkan kepada suaminya, padahal suaminya tiada redha daripada perempuan adalah perempuan itu pada hari kiamat serta Yahudi dan Nasrani. Walaupun dia rajin masak tu ya, dan lain sebagainya, tapi tak dapat redha. Dan berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mendengar aku akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang mana perempuan menyeru suaminya akan perempuan kepada hamparan
ketika tempat tidur ya, maka mentakhirkan perempuan hingga tidur suaminya, maka ia perempuan dalam laknat Allah Ta'ala. Ini kadang kebiasaan-kebiasaan yang terabaikan ya. Yang buruk tanggung. Dan barang mana perempuan memasang mukanya di hadapan suaminya, maka ia perempuan itu dalam marah Allah Ta'ala, hingga bahwa suka suaminya menuntut keridhaan pada suami. Makanya Aisyah itu setiap saat dia minta ridho, setiap saat dia minta ridho, tak ridho akan suami. Ridho. Dan berkata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, mendengar aku akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang mana perempuan masam mukanya pada hadapan suaminya, melainkan keluarlah perempuan itu daripada kuburnya hitam mukanya. Abasyah. Ini harus tersenyum ya. Dan barang mana perempuan keluar daripada kampungnya dengan tiada izin suaminya, laknat Allah akan dia oleh malaikat hingga kembali kepada rumahnya. Yang payahnya upload keluar kota ya. Dan berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Mendengar aku akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata ia, tiada keluar perempuan daripada rumah suaminya dengan tiada izinnya, melainkan dilaknat akan dia tiap-tiap suatu yang terbit atasnya matahari hingga ikan di laut. Berarti yang terbit atasnya matahari, berarti setiap rumput dilewati, setiap pohon, setiap kerikil, pasir, sebesar telapak kaki saja pasir. Anak kita dia tuh. Berapa ribu? Yang terbit katanya matahari, tersinar oleh matahari. Laut juga ya. Dan berkata Aisyah radhiyallahu anha, keluarga perempuan jikalau mengetahui kamu dengan hak suami kamu atas kamu sanya apa itu ya, menjadikan perempuan daripada kamu akan menyapu habuk daripada tubit suaminya dengan muka perempuan. Berarti dia sama peristiwa dengan siapa tuh, seorang budak yang waktu dihina, wahai budak hitam. Lalu ditengok oleh Rasulullah, orang panggil budak hitam. Lalu sahabat itu datang menemui budak hitam. Wahai sahabatku, letakkanlah telapak kakimu di atas pipiku sampai engkau redha. Setelah engkau redha, berilah aku maaf. Untuk mencabut satu penghinaan budak hitam. Nanti dia, terus dia abu kaki suaminya gara-gara bermuka masam. Tapi ini kan orang-orang yang ingin masuk surga. Surga. Dan telah menanya Aisyah radhiyallahu anha akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Mana manusia yang sebenar-benar hak atas perempuan? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya. Yang betul-betul hak atas perempuan, suaminya. Lalu mana yang sebenar-benar hak atas lelaki? Kata Rasulullah, ibunya. Jadi bukan istri, tapi ibu kandungnya. Makanya kalau ingin dapat sayang dan redha dari suami, hormati emaknya. Hormat mertua kita ya. Dapat. Tapi itu ya. Tapi kalau yang tidak soleh, lupa pula ya.
Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara tiada menerima Allah bagi mereka itu tidak diterima oleh Allah. Apa dia? Pertama, solat atau sembahyang, yakni tiada pahala. Kedua, tiada diangkatkan ke langit perempuan yang murka kepada suaminya, mati marah ya suaminya. Dan seperti demikian hamba yang lari daripada penghulunya hingga kembali. Dengan orang yang mabuk hingga kembali suaminya. Siuman. Siuman ya, kembali siuman. Mabuk kembali siuman. Jadi 3 termasuk ya kita ya. Tidak dilihat oleh Allah, tidak diperhatikan ya. Ibarat kita diundang, datanglah ke rumah. Begitu kita datang ke rumah, orang tuh cuek aja, dan dianggap kita tiba hati kita kan diundang tuh Yumi Mahsyar itu kembali kepada Allah, kan kembali diundang, tapi kita tidak diperhatikan Allah. Kemana muka muda kita? Dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila berkata perempuan bagi suaminya, tiada melihat aku daripada engkau akan kebaikan sekali-kali tidak, maka sanya dihapuskan pahala amalnya dan putus asa daripada rahmat, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Jadi capek kita akhirnya, capek beramal, capek solat, pahala tidak ada, putus pula rahmat dari Allah Subhanahu Ta'ala pada hari kiamat. Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang mana perempuan minta tolak akan suaminya dengan tiada saat hajat, seperti bahawa memberi mudarat akan dia, maka berlarang perempuan itu bau surga padanya. Dia boleh kita minta tolak ini. Ini Melayu Malaysia ni. Ya, boleh perempuan itu minta tolak. Kenapa? Satu, tidak sanggup melayaninya. Dia ada nanti bersangatan. Ya, normalnya pamannya sekali sehari, dia 5 kali sehari. Tak sanggup. Itu boleh kita tolak. Kedua nikah aja dia lagi Ustaz. Nah, itu. Makanya ada dibenarkan itu lelaki, dia ada kena laki-laki. Ada pula perempuan yang kebalikan, ada yang seperti itu. Ya. Ada beberapa yang diboleh. Suruh nanti rekaman lagi. Berbagi. Tak talak orang yang ini kan. Ada. Daripada minta tolak Allah. Alhamdulillah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila berkata perempuan bagi suaminya, talak olehmu akan aku, datanglah perempuan pada hari kiamat, tiada daging pada mukanya, dan lidahnya sampai keluar pada tengkuknya, dan diturunkan kepada kerak neraka jahanam. Dan jika puasa pada sekalian hari, berarti tiap hari dia puasa, dan solat sekalian malam, berkekalan sekalipun, berarti selamanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada menilik Allah Ta'ala kepada perempuan yang tiada syukur bagi suaminya. Tidak bersyukur ya, tidak pandai bersyukur. Allah. Dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mendengar aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Berkata ia,
jikalau bahwasanya perempuan ada mempunyai harta seperti harta Sulaiman bin Daud alaihi salam, dan memberi makan akan suaminya, kemudian berkata perempuan, mana harta aku, mana harta aku, melainkan menghapuskan Allah Ta'ala akan amalnya 40 tahun. Berarti kalau tidak dia tidak ada hapus amalan 40 tahun. Amalan kualitas amal 40 tahun. Apa maksudnya? Habis amal kita. Habis amal kita. Apa maksudnya Ustaz kita boleh? Kan ada kita yang perempuan kita kaya ibaratnya. Suami kita Miskin, belum sampai lagi di levelnya. menumpang lo makan. Numpang lo makan. Makan semuanya. Itu berucap kita. Astagfirullah. Udah dia tidak duit yang lain. Astagfirullah. Dia bagi makan itu di barat. Dia 40 tahun. Kalau kita hidup 60 tahun, normal beramal tuh di usia 15 tahun di atas. 15 tahun itu berarti 60 kurang 15. Nah, itu. Kalau dulu 60 tahun. Dan tidak tiap hari kita beramal. Ini beramal setiap hari 40 tahun. Habis. Rugi ya jumpa angin. Gara-gara inilah setitik rusak. Dan berkata Utsman bin Affan. Apa kata Utsman bin Affan? Mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jikalau bahwasanya perempuan memiliki dunia sekaliannya dan dinafkahkannya kepada suaminya, kemudian mencerca atas suaminya, melainkan dihapuskan Allah Ta'ala amalnya dan dihimpunkan serta karun. Simpul. Bersama karun. Berarti dia mencerca itu apa nama bu? Kalau bahasa kita sama dengan mencaci. Ngomel-ngomel. Mencerca ya. Pandai dia. Tengok orang sebelah tu bisa nanti ibaratnya kan rugi. Tak diperhatikan itu ladang amal. Kumpulkan dia dengan karun. Karun. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, mula-mula ditanya perempuan pada hari kiamat daripada solat atau sembahyang dan daripada suaminya. Jadi setelah solat suaminya lagi, yakni hak suaminya. Apa hak suami kepada? Kan ada hak suami, kewajiban atas istrinya. Suami hutang istri. Hutang istri. Sabda Rasulullah SAW, bagi perempuan yang bersuami, maka bagaimana engkau pada suami engkau? Berkata perempuan, tiada taksir pada hikmat akan dia, melainkan barang yang lemah atasku. Kemudian berkata Rasulullah SAW, maka betapa engkau bagi suami, maka bahwasanya suami engkau adalah surga dan neraka engkau. Dan datanglah daripada Nabi Muhammad SAW sabdanya, bahwasanya berkata ia, 4 daripada perempuan di dalam surga dan 4 di dalam neraka. Bermula yang 4 di dalam surga. Pertama, perempuan yang pelihara daripada yang haram. Kedua, haram dan yang taat bagi suaminya. Dan yang banyak anaknya. Banyak anak dapat surga juga bu ya. Dan yang sabar lagi, memada dengan yang sedikit. Apa tu bu, memada dengan yang sedikit? Qanaah. Qanaah. Yang sedikit. Serta suaminya telah berkata, Sa'id bin Abil Waqqas
radhiyallahu anhu mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, dan bahwasanya perempuan apabila tiada suka kepada suaminya pada ketika suaminya mati miskin, laknatlah Allah Ta'ala dan murkalah Allah Ta'ala dan laknatlah malaikat sekalian. Jadi apa kata orang dulu, Bu? Mas melilit di pinggang orang lain jadi keluarga. Saat kita miskin dan papa karena keluarga seperti orang lain. Waktu bapak tuh kerja jadi buat kopi ya. Begitu bapak tuh tapi alhamdulillah kita tak seperti itu ya. Kita semakin kayak kelapa ya, tambah tua tambah bersaldan. Anak-anak katanya. Ya. Untuk ingatkan ke anak-anak. Kalau kita kan tak, dia tahu. Anak-anak itu naruh apa makanan pagi. Padahal tuh kan tengok. Malah suami itu tukang buat. Suami Karena dia belum tahu. berikan. Karena dia belum tahu. Bang. Iya. Abang dia. Orang tidur kan suami jalan. Suami suruh buat kopi. Kopi sendiri. Sudah masak nih, kopi. Iya. Karena tak tahu dia. Kalau tak tahu Kita itu kan ladang. di rumah kan kita contohkan Iya. bagaimana kita sama ini naruh makan, kita piring makan kan. Anak-anak kan kita suruh aja nikah. Jadi ke rumah itu 3 hari yang lalu itulah peristiwa ujian. Sehingga semuanya goyang. Datang cerita anak pertama begini, anak kedua begini. Di jalan masing-masing. Dia jalan masing-masing, kita orang tua yang sedih. Iya. Tak bisa tidur. Cuma kita berkata, anak yang anak kita, rumah tangga orang. Tak bisa kita masuk. Cuma prinsip sebagai orang tua, tetap di kajian makrifat, panitia ditampung, datang dipelihara, bertanya tunjukkan sampai haram kita. Karena itu rumah tangga. Tapi kalau tidak paham kita hancur. Tapi Ustaz kalau suami ikhlas lah melaksanakan mungkin tidak dosa. Tidak apa-apa, ladang amal. Ladang amal. Kita aja masak, kita aja mengulai, kita aja menggoreng, buat sambal, cuci piring, nyapu pagi hari sebelum kegiatan nyapu dulu semua. Karena itu senang hati. Jadi ibadah kita. Tidak harus ditunggu. Boleh, tidak ada masalah. Cuma kalau yang mengerti, ladang itu diambilnya. Diambil ladang amal itu oleh istri. Jadi kalau kita buat tidak ada masalah. Dan telah berkata Sulaiman Al-Farisi radhiyallahu anhu mendengar aku akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata beliau, apabila melihat perempuan kepada lain suaminya dengan syahwat, melainkan dipasak dua matanya pada hari kiamat. Apa nama itu, Bu? Ranting kering kembali bertunas. Apa maksudnya? Banyak terjadi. Suami lain. Cuma dek mantan pacar kalau jadi bupati. Dipasak matanya ya. Dipasak tuh berarti matanya itu ditusuk pada hari kiamat. Dan telah berkata Muawiyah, telah mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Barang mana perempuan mengambil harta suaminya dengan tiada izinnya, adalah dosanya perempuan itu 70.000 orang pencuri. Dan 70.000. Kan ada kadangnya saat nyuci celana, pipinya ada situ. Mengangu-mengangu lah. Minta payah lo ya. Nganggu lo. Hati galak.
plastik asu hitam. Rubuh PC 8 juta kan? Mampu lah. Nah, sekali aja. Tanya mana tak tentu nama orangnya. Cerdak. Sama dengan 70.000 orang pencuri. Dan menyatakan Nabi Muhammad SAW, daripada yang 4 perempuan yang mati suaminya dan baginya ada anak yang kecil, maka sabar perempuan itu atas anaknya dan memelihara perempuan itu akan anak-anaknya dengan kelebihan, dan tiada berkawin perempuan itu dengan tak pernah lagi nikah. Sabda Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Mengharamkan Allah Ta'ala atas tiap-tiap anak Adam masuk surga sebelum aku, tiap-tiap ada perempuan bersegera kepada pintu surga. Maka aku kata, siapa ini bersegera akan aku? Maka dikata orang bagiku, Muhammad, ini perempuan telah ada beberapa kebaikan dan ada pada sisinya anak yatim, maka sabar karena pelihara akan anak yatim. Artinya Bu, perempuan itu setelah dia suami mati, dia punya anak kecil-kecil, dia pelihara, dia sabar, itu pintu surga merindukannya. Tidak akan masuk surga sebelum orang ini dulu dimasukkan ke surga. Kita dulu nomor 1. Kita diprioritaskan. Kenapa? Karena dia telah menyelamatkan anak-anak. Makanya orang kalau orang melihara anak yatim, dia masuk surga, maka orang suka menyantuni anak yatim. Minimal bertemu dengan anak yatim, tak ada duit, usaplah kepalanya. Kenapa anak yatim ya? Karena anak yatim itu tidak punya, terputus kasih sayang ayahnya. Kemudian ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan adapun 4 di dalam neraka itu, karena 4 dari surga Bu ya. 4 dalam neraka. Perempuan yang sangat keji lidahnya kepada suaminya. Dan jika gaib suaminya, tiada dia memelihara dirinya. Dan jika hadir suaminya, menyatakan akan dia, menyakiti akan dia dengan lidahnya. Ulangnya, copek ulangnya. Payah ya. Dan berkata Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ia, barang mana perempuan meninggikan suaranya atas suaminya, lebih besar suaranya kan, dilaknat akan dia oleh tiap-tiap suami dalam tiap-tiap suatu yang terbit atasnya matahari, apa sajalah, serta memberatkan akan suaminya barang yang tiada kuasa baginya, Berarti kalau dia usaha, dia tidak sanggup. Tapi kalau Allah buat, naiklah usahanya. Dan istrinya dapat laknat setiap barang yang terbit atasnya cahaya matahari. Berarti semua yang ternampak oleh matahari, semuanya melaknat. Sama. Rumput, pasir, batu, semuanya ya. Dan berkata Abu Zar, benar mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata ia, barang mana perempuan ibadat akan sebanyak ibadat ahli langit dan ahli bumi, kemudian memasukkan perempuan itu atas suaminya akan kedukaannya daripada jahat nafkah
datang perempuan itu pada hari kiamat dan dua tangannya dibelenggu, dibelenggukan kepada tengkuknya dan dirantai dua kakinya dan dijatuhkan ke dalam neraka. Apa namanya itu, Bu? Mendatangkan kedukaan daripada jahanam kah? Kalau bahasa awak apa namanya, Bu? Mengasih barang loda, minuman kotor pada suami. Kan minum kotor itu dulu kemarin dibahas dalam sirru di satu kan, keringat yang ada antara pipi dan hidung. Itu kan suami kayak apa namanya? Kayak kerbau pegang tali. Hidungnya ditarik itu. Ya, keringat ini bahaya. Lalu jambang-jambangnya, bulu ketiak, bulu kemaluannya itu kerak tajam. Maka laki-laki itu akhirnya telinganya putih, pucat. Hidung bagaikan kerakap. Dia tidak bisa mendengar yang lain kecuali kemana pergi jantungnya berdenyut. Dia terasa terpanggil terus setiap saat. Atau dibilang neraka, ke dalam kerak neraka. Dijatuhkan ke dalam kerak neraka. Dia dibelenggu kepada tengkuknya, dirantai kakinya dan dijatuhkan ke dalam neraka. Sebanyak apapun amal ibadah. Kalau di Kampar apa nama itu Bunda? Pokoknya kopi cangkuang ya. Kopi cangkuang namanya. Langsung makan ciri berantang. Ah, ciri berendang namanya ya. Ciri berantang. Itu jahiliyah. Itu nak ada UBL tu Ustaz? Obatnya sebelah sini. Oh, Kalau yang lain paham, kalau yang tidak paham sampai habis. dia mati. Makan ada, Bu. Tapi akal dan pikirannya Ya, orang bingung kan ya. Ibu, kalau kita gimana caranya menceritakan? Itu kejar rasa. Jadi kena kejar rasa, jadi ada beberapa orang datang, saya kok tak bisa hidup. Saya ingin mencampakkannya. Dapat menantu yang soleh, kita solehakan anak kita. Pasti, mukmin. Kalau ingin dapat menantu yang soleha, solehkan anak kita. Pasti. Besi berani nempel di besi. Pasti. Itu hukum Allah. Lanjut ya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini udah tadi. Barang mana perempuan berhias-hiasan dan bau-bauan kayak parfum ya, dan keluar daripada rumahnya tiada izin suaminya, maka bahwasanya perempuan itu murka Allah atasnya. Murka Allah Ta'ala hingga kembali. Jadi selama berjalan tak dapat ibadah, dapat marah dari Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang mana perempuan membukakan dirinya, terbuka aurat pada luar rumahnya, mencari ya, mencari Allah Ta'ala, mencari Allah Ta'ala, tutupnya ya, bukan itu maksudnya udah. Barang perempuan membukakan dirinya pada luar rumahnya, mencari Allah Ta'ala, tutupnya. Kalau untuk mencari Allah, tutup atau tidak? Barang mana perempuan membuka dirinya pada keluar rumah, kalau mencari Allah ditutup. Itu maksud itu dia, betul. Rangkuat lah. Sabda Rasulullah SAW, barang mana perempuan membukakan dirinya pada luar rumahnya, mencari Allah Ta'ala, tutupnya. Nah, tutupnya itu apa? Apakah maksudnya Allah tutup aibnya, atau tutupnya tidak dapat hidayah? Dia membuka dirinya pada luar rumah. Buka diri keluar rumah, berarti dia terbuka aurat.
itu dia. Allah apa? Allah Mencari Allah Ta'ala. Kalau dia mau mencari Allah ditutup mungkin. Itu dia masih ragu ya penjelasannya. Tidak kita jelaskan itu. Tidak salah. Iya mungkin. Iya. Kalau dia mencari Allah ditutupnya. Enggak ditutup oleh Allah kalau dia mau mencari Mencari Allah. Tapi keridhaan. kalimat yang menguatkan ayat dari tutup apa? Tutupnya ini atau tutupnya Allah atau tutupnya perempuan itu? Mencari Allah. Dia membuka Allah Ta'ala. Waktu dia ini ditutup hatinya sama orang. Kalau dia orang sama orang. Mencari Allah. Oh begini Bu. Nah, Ditutup oleh Allah. berarti walaupun dia mencari Allah Ta'ala di luar rumah tapi terbuka pakaiannya, tetap ditutup oleh Allah, tidak dapat Allah tu lah. Begitu maksudnya. Itu dia. Baru ketemu dia. Walaupun dia mencari Allah, tetap ditutup. Allah tetap tutup. Tertutup dia, tak dapat dia. Kenapa? Karena dia terbuka aurat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula perempuan tiada baginya mengerjakan salat dan tiada taat akan Allah Ta'ala dan tiada taat akan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tiada taat kepada suaminya melainkan makan dan minum dan tidur, maka perempuan itu kena laknat jauh daripada kebaikan daripada ahli neraka, melainkan apabila taubat daripada dosanya itu. Jadi selama dia tidak taubat, dia tidak dapat kebaikan. Tidak pernah dihitung kebaikan. Kalau belajar Ustaz, Makanya perlu minta izin. Kan bilang, makanya bang mau pergi ngaji, minta reto. Walaupun untuk kebaikan, tutup di Allah bang. Kenapa lah? Lapor naik nama ngaji kau tak dapat. Lapor itu tutup di Allah. Tidak dapat izin dari suami. Itu perlu. Maka orang bersuluk itu perlu izin suami. Itu adabnya. Cukup sampai situ atau sambung? Sikit lagi? Sikit lagi nak. Sikit lagi lah. Dan telah datang seorang perempuan bagi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kata perempuan tu, apa hak suami atas perempuannya? Kabarkan olehmu akan aku, ya Rasulullah. Apa hak suami atas perempuannya, atas istrinya ya. Berilah tahu kepadaku ya Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, adapun hak suami atas perempuan, jikalau mengalir pada lubang hidung suaminya darah dan apa? Darah dan nur atau? Dan nur, Dan nur hanya apa tu? hanya menjilat perempuan dengan lidahnya, membayar hak suami. Berarti termasuk, makanya doa Ali itu begitu pulang, itu bukan saja makan, air panas untuk mandi suaminya siapa? Itu hak. Kalau seperti itu perempuan itu berselingkuh si suami, itu bukan suami. Keringat saja, selemor dilap. Makanya dosa seorang istri saat suaminya makan, dia suka membuang tulang ikan. Ada boleh? Sudah temuan seperti itu ceritanya. Jadi begitu suaminya mati, itu diceritakan. Di luar sini, bapak, ibu, saya sini buang tulang ikan. Itu dia, hati perempuan-perempuan di surga. Ustaz, cerita orang kalau perempuan di Arab itu tak ada kerjanya Ustaz. Iya. Makanya pakaian perempuan itu satu hasta dari pertengahan betis. Bagaimana ya Rasulullah? Kan laki-laki satu jengkal dari pertengahan betis, pas di mata kaki. Lalu perempuan berkata, ya Rasulullah, kalau begitu terlihat aurat kami.
perempuan satu hasta ada pertanyaan pipis. Kenapa satu hasta? Berarti dia pas bertelekan seukuran telapak kaki. Karena perempuan itu sesungguhnya dia hanya bersolek aja. Nah, di kasur, Iya. ya, kasur. Menimba air pun suami. Tapi ya gimana dengan pelajaran kita sekarang? Kalau dia redho mencari nafkah, pahala atasnya. Kalau suami redho, makanya Bu, coba tanya kawan-kawan kita, anak-anak kawan kita yang kuliah di Maroko. Itu profesornya banyak kurus. Profesor. Jangan orang biasa. Kenapa profesor itu banyak kurus? Karena siap dia mengajar, dosen, dia ke pasar belanja. Beli bawang, beli cabai, beli ikan, beli rumah masak. Karena dia mengerti. Makanya yang kita lakukan ini, bangun kita sapu dulu setelah sholat, masak nasi, masak Jadi kita mengambil hak istri suami berarti masih tidur. apa mengambil kewajiban suami pahala awak kalau ikhlasin Ustaz. Nah, kalau kita mau begitu, Tidak, maksudnya yang kerjaan itu harusnya kewajiban suami dikerjakan oleh istri. maka dapat pahala. Ah. Maka anak-anak itu di rumah itu gitu. Bangun di akhirnya masak semuanya. Lah sapu semuanya. Dengan ikhlas gitu. Karena kita tahu. Tapi karena Nah, jadi kita tidak paksa. Indonesia udah jadi kewajiban Tapi kita kalau dia jadi- masak, Iya. alhamdulillah. Ada kewajiban kan? Istri kita begitu. Kain lah kita cuci kan. Tapi kadang ada nampak numpuk dicucinya. Tidak sempat dia bisa kerja. Itulah tiap hari. Jadi pergi ke kantor gitu juga. Karena terbiasa kan. Ini kalian sepis itu kadang senang dengan kita. Biasa. Terbiasa. Terbiasa. Dimanapun, kapanpun. Bel lantai itu tiap hari. Pokok setelah salat fajar itu udah selesai itu semua. Inilah biasa ringan Langsung, seluruh iya. acara. Tidak jadi beban. Selesai seluruh kerajaan kan. Tidak, kita hari Tak tak apa. jauh. Tak jauh ke jalan. Hari mungkin juga. Ha, jadi jadi 5 hari rebut. Mungkin sampai situ dulu ya. Iya. Ha. Jadi sampai halaman berapa nih? Kalau dia buku Halaman 57. kali ini. Awak ada lain tadi enggak ikhlas kan? Tabrani nanti lagi ya. 57 tuh. 57. Awak tetap lain tadi Iyo. kan? Baik, sampai halaman sini dulu 57 ya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Amin.